Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca syarah Nawaqidul Islam al-Asyarah oleh Imam Da'wah. Ad-Darsu Tsalits fi syarhi Naqidi Tsani. Pelajaran ketiga di dalam menjelaskan tentang pembatal keislaman yang kedua. Qala rahimahullah, qala Imam Da'wah, wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah adanya perantara, yang mana perantara tersebut nanti dia berdoa kepadanya, meminta kepada perantara tersebut syafaat, pertolongan, qurbah, ya, hajat-hajatnya. Ya tawakal kepadanya. Nah, ketika meminta syafaat, tawakal nggak habis itu? Iya. Maka dia kufur secara ijma'. Nanti akan dijelaskan apa sih bedanya yang pembatal pertama dengan kedua. Kan sama aja kan, berbuat syirik juga. Betul nggak? Pertama kan ini kan syirik kan. Pembatal pertama dia berbuat syirik dalam ibadah. Ini juga kan ibadah. Meminta doa. Tawakal juga ibadah. Apa bedanya? Akan dijelaskan di syarah insyaallah. Qala syarih rahimahullah, Ats-tsani ay min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman, man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafar ijma'an. Udah ana jadikan sya ini tadi terjemah. Qaulu man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'id ay al-wasa'id minal khalqi, perantara-perantara yang dia jadikan, dia buat dari makhluk, wali. Yatawassatuna lahu indallah bizamihim, mereka yatawassatun, menjadikan perantara tersebut, nah, yang mana perantara tersebut yatawassatun, menjadi penengah lahu bagi dia ini yang menjadikannya. Misalkan walinya menjadi penengah bagi orang yang berdoa kepada wali tersebut. Di sisi Allah bizamihim, ya ini tentu dengan persangka mereka, bukan persangka benar. Wa hadhil mas'alatul wasitatu bainallah wa khalqi wa fiha tafsilun kama qala Syekhul Islam. Dan masalah ini, masalah wasitatu bainallah wa bainal khalqi, ya, di dalamnya terdapat rincian sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Faman qala la budda min wasitatin bainallah wa bainal khalqi fa innahu yus'al ma maqsuduhu bil wasitah. Kalau ada orang yang berkata wajib perantara itu adalah suatu perkara yang wajib, ya, adanya perantara antara Allah dan antara dia nih, antara makhluknya, antara kita misalkan dengan Allah, itu adalah suatu perkara yang wajib ada. Paham antum? Ya, antum kepada Allah ini wajib ada perantara. Maka tanya, maksud perantara di situ apa? Makna wasitoh di situ apa? Karena ini perkara yang ambigu, aslinya multi tafsir. Fa in kana al-maqsud, kalau maksud daripada wasitoh itu adalah annahu la budda lana min wasitatin fi tabligh risalah fi ma bainana wa bainallah fa hadha sahih. Ya, kalau yang dimaksud wajibnya bagi kita, wajib bagi kita semua untuk adanya perantara di dalam menyampaikan risalah yang fima pada ada bainana wa bainallah, antara kita dan antara Allah, maka ini sahih. Hadhihi wasitatun la budda minha man ankaraha kafar. Ini adalah perantara yang memang wajib adanya, barang siapa yang mengingkari kufur. Nah, seperti contohnya antara Allah dan Nabi SAW, ada perantara enggak? Ada perantara di dalam apa? Menyampaikan risalah. Siapa perantaranya? Jibril. Bahkan pendapat yang sahih, Nabi itu enggak pernah lihat Allah. Ketika Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat cahaya. Hijabuhun nur, kata Nabi SAW. Hijabnya Allah itu cahaya. Nah,
fala budda min wasitatin fi tablighi syar'ihi wa hum rusul minal malaika wal bashar. Nah, lihat. Maka wajib adanya perantara di dalam menyampaikan syariat Allah, yaitu para rasul dari kalangan, maksudnya utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat dan kalangan manusia. Betul. Ya, ini perantara. Sekarang yang bisa mengantarkan ilmu agama ini siapa? Apakah kita langsung ambil ke Allah? Lah. Apakah kita beribadah langsung ke Allah? Caranya? Tanya enggak. Tapi ada di situ apa? Perantara. Fama angkaral malaikah wa rusul alladzina ya'tuna bi syar'illah. Barang siapa yang mengingkari malaikat dan para rasul utusan Allah yang mereka membawa syariat Allah, wa qala, seraya berkata, la hajata ilaihim, kita enggak butuh mereka kok. Nahnu nattasil billah bidunihim, kita langsung menyambung kepada Allah tanpa mereka. Wah, ilah. Ya, ini perantara-perantara kayak gini enggak ada manfaatnya ini. Kita langsung aja karena kita wali, gitu. Nggak butuh lagi rasul. Mereka nggak butuh hadis, sudah mati mereka orang-orang yang meriwayatkan ini. Kita langsung yang lebih otentik katanya. Setan itu. Ya. Kama taqulu sufi, sebagaimana dikatakan orang-orang sufi. Mereka kayak gitu loh. Innahum yakhuduna 'anillah mubasyarah bila wasithah. Mereka mengambil langsung dari Allah tanpa adanya perantara. Fahadha kufrun bil ijma'. Maka yang kayak gini kafir dengan ijma' para ulama. Nah, ada kayak gitu loh. Oh, saya langsung dari mimpi saya mah. Yang syariat-syariat kayak gini mah, ini mah makomnya masih syariat katanya. Makomnya masih syariat. Sembarangan kalau ngomong. Ya. Dan yang lain-lain banyak yang kayak gitu. Nah, kita wajib adanya perantara kayak gitu. Wa hunaka wasitatun man asbatah faqad kafar. Dan di sana, nah ini kebalikannya, ada perantara yang ditetapkannya malah jadi menyebabkan orang itu kafir. Kalau tadi kan dia harus ditetapkan, mengingkarinya kufur, seperti perantara antara kita dan antara Allah dari sisi wahyu, syariat, pengajaran Islam ini. Adapun yang kedua ini tentang bagaimana orang ketika mengingkari yang menetapkan wasitah tersebut malah menyebabkan dia kafir. Berarti wajib diingkari. Wahiyya lati dzakaraha Syekh rahimahullah, yaitu adalah perantara pembahasan tentang wasaid, wasithah, syufa'a yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembatal yang kedua ini. Wahiyya an yutakhadha wasithatan bainahu wa bainallah. Ya, dia menjadikan adanya perantara antara dia dan antara Allah. Dalam rangka apa? Menyampaikan hajat, keinginan, pertolongan, berharap, jodoh. Wa yad'uhum, berdoa kepada mereka, wa yatlubu minhum syafa'ah, meminta syafaat kepada mereka, wa yatawakkal, tawakal kepada mereka. Fa hadhil wasithah man asbataha kafar ijma'an. Dan perantara yang kayak ginilah kalau dimaksudkan kayak dia kayak gini, barang siapa yang menetapkannya maka dia telah kufur secara ijma' para ulama. Kesepakatan Allah, enggak ada khilaf di situ. Nah, sekarang rata-rata perantara itu yang ada dikatakan di sini, kita tawasul lah. Ya, tawasul, kita cari perantara, tawasul bisolihin dan semisalnya. Itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud apakah perkara yang pertama atau perkara yang kedua barusan nih? Yang kedua, kebanyakan yang kedua juga. Yang misalkan di Samarinda, ada. Itu. Ada kan? Ada. Jawaban di Samarinda kan? Iya. Si guru. Oh iya. Masa antum udah lama di sini nggak tahu? Taib. Fadil wasitatu man asbataha kafara ijma'an. Li'annahu la wasitata bainana wa bainallah fi ibadatihi. Kenapa? Karena nggak ada istilahnya perantara antara kami dan antara Allah, antara kita antara Allah dalam ibadah. Ini namanya perantara, memperantarai Allah
dengan Allah dari sisi ibadah nggak boleh. Ibadah Allah Azza wa Jalla wajibkan kita langsung kepadanya. Berdoa contohnya Allah wajibkan langsung kita berdoa kepadanya, bukan malah cari perantara, cari orang ketiga, enggak. Seakan-akan Allah budak apa? Enggak tahu. Nah. Bal yajibu alaina an na'budallah wa nad'uah mubasharatan biduni wasitatin. Maka yang wajib atas kita semua untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya secara langsung tanpa adanya perantara. Wa natluba minhu syafa'ata biduni wasitatin. Kita meminta kepada Allah syafaat tanpa adanya perantara. Wa anatawakkal alaihi biduni wasitatin bainana wa bainallah. Kita bertawakal kepada Allah tanpa adanya perantara, orang ketiga yang menghantarkan, menengahi kita antara kita dan antara Allah, enggak ada. Qala ta'ala, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku. Lihat, Allah suruh. Doa. Nanti saya akan kabulkan bagi kalian. Bahkan apa namanya? Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat Allah berkata, Rabb kalian berkata, ud'uni, doalah kepada aku akan kabulkan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepada aku, maksudnya sombong di dalam ibadah apa nih? Doa, karena konteksnya doa. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Bayangin antum. Kita bukan disuruh untuk cari perantara lah, enggak. Memang di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Ibtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, carilah kepada kita wasilah, perantara yang sampai kepada kita. Tapi perantara di situ bukan orang ketiga. Maksudnya wasilah di situ apa? Ta'ah, al-qurb wa ta'ah. Enggak ada istilahnya, enggak ada penggunaan dari kalangan salaf, mufasir yang menjelaskan kayak gitu. Nah. Maqala ud'uni biwasitati fulan. Allah enggak berkata, doalah kepada aku dengan perantara fulan. Awitakhidu wasit, atau carilah wasit, enggak. Fahadhil wasitah man asbataha faqad kafara. Dan yang kayak gini model wasitahnya, barang siapa yang menetapkannya maka dia telah kafir. Wa hiya annahu yaj'alu bainahu wa bainallah wasa'id yasrifu lahum syai'an minal ibadah. Yaitu adalah dia menjadikan antara dia dan antara Allah adanya perantara-perantara yasrifu lahum syai'an, yang dia palingkan bagi perantara tersebut sedikit dari ibadahnya. Min ajli an yuqarribuhu ila Allah, dengan tujuan, ya dengan harapan perantara ini dapat mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Kama yaqulu musyrikun min qabl, sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang musyrikun zaman dulu, sebelum adanya musyrikin akhirin ini. Di mana mereka berkata, wa ya'buduna min dunillah. Kata Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak membuat mudarat mereka, enggak bisa membuat mudarat, enggak bisa juga memberikan manfaat. Ini juga keyakinan mereka. Mereka ketika beribadah menjadikan berhala, patung dan semisalnya sebagai wasaid, orang-orang soleh, wali sebagai wasaid, mereka berkeyakinan la yanfa' wa la yadur. Nah, wa yaqulun, mereka berkata hawala syafa'an, mereka ini adalah penolong kami di sisi Allah, syafaat. Nah, dan syafaat di sini nau' min doa, ikhwan. Termasuk jenis daripada doa. Kenapa? Karena dia minta. Ya, saya tuh minta ini, minta. Ini kan minta ini apa? Soal ini apa? Doa. A'zamul ibadah. Nah, fasamma hadza ibadah. Nah, lihat, Allah menamai ini adalah ibadah. Apa ibadah yang mereka lakukan? Meminta. Menjadikan perantara, syafaat. Paham? Allah katakan mereka beribadah. Walaupun mereka mengatakan kita kan nggak ibadah, kita kan nggak sholat di sono, ya emang ibadah sholat doang. Kita kan lagi nggak puasa di pinggir kuburan, ya kurang kerjaan. Enggak, kita enggak, naam. Tapi kamu memalingkan sedikit dari ibadah.
tawakalnya dipalingkan jadinya. Takutnya, harapannya, berharap ke kuburan jadinya. Nah, sebagaimana di Tarim itu banyak kuburannya Umar Muhdor itu hitam nisannya. Batu yang nisan yang gede itu. Karena diciumin terus sama orang. Enggak tahu udah berapa jigong itu di situ. Abdullah Al-Haddad sampai ada yang tidur di situ. Orang Indonesia. Ada yang ini ada teman dari di Tarim ya. Enggak sengaja ziarah ke kuburan wali katanya. Ada orang Indo di situ. Ada yang dari jam 9 pagi tuh. Di situ ada yang ngalap berkah, nyari berkah, minta berkah, baca Quran di situ. Banyak bergiliran. Ada namanya makam apa ya namanya itu? Coba kita pena. Nah, orangnya tahu. Kan fahadhil wasithah man athbataha faqad kafar. Udah ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa la fil ard. Katakan Muhammad, apakah kalian ingin memberitahu Allah dengan perkara yang Allah enggak tahu di langit dan di bumi? Artinya maksudnya kalian cari perantara itu yang Allah enggak tahu. Sampai kalian tuh ke perantara itu untuk supaya perantara ini memberikan kepada Allah. Emang Allah enggak tahu? Allah bantah mereka. Katakan Muhammad, apa kalian akan memberi kabar kepada Allah dengan perkara yang Allah emang enggak tahu tentang di langit dan tentang di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka syirikan. Sama hadza syirkan Allah nama ini syirik wa nazaha nafsa anhu. Allah mensucikan dirinya darinya. Wa hadza huwa halu ibadul amwat wal adrihal an. Dan inilah keadaan para penyembah kubur, penyembah orang mati sekarang ini. Yattaqidun al-awliya was-shalihin sa'id indallah. Yang Anda katakan barusan. Tadi antum matikan ya rekamannya. Tadi. Dari kapan? Ya, seperti ini keadaan para penyembah kubur zaman sekarang. Mereka menjadikan wali-wali, orang-orang soleh, perantara dari sisi Allah. Yang tadi yang Anda contohkan. Ya. Umar Muhdor, Abdullah Al-Haddad, Faqihul Muqaddam dan semisalnya. Perantara, menjadikan perantara di sisi Allah. Yadzbahuna lahum, menyembelih untuk mereka. Inda kuburihim, di sisi kuburan mereka. Wa yanzuruna lahum, bernadar wa yastaghithuna bihim. Itu isi gota. Ya tadi yang Anda kasih tahu antum, kuburan Umar Muhdor. Ada. Pertama, ya Umar Muhdor. Umar Muhdor, ini kan doa. Doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa? Istighosah. Alhamdulillah. Ini banyak orang-orang Indonesia di sana. Makanya ketika pulang ke tanah air, khalas. Ya. Habis tuh air butak dengan tanah Tarim. Kan tanah air kita ini jadi butak gara-gara mereka hancur. Wa yad'unahum min dunillah, berdoa kepada mereka daripada selain Allah. Fa idza qila lahum hadza syirkun, kalau dikatakan kepada mereka ini syirik, qalu, kata mereka apa? Haula'i wasaid bainana wa bainallah. Mereka ini cuma perantara doang kok. Perantara kita antara kita dan antara Allah. Ini kan sebagaimana dikatakan mereka. Ya enggak? Yang di Kalsel misalkan. Ya enggak, Den? Aduh. Qalu haula wasaid bainana wa bainallah. Mereka ini adalah perantara kami. Para perantara kami di antara Allah, antara kami dan antara Allah. Nahnu la na'taqidu annahum yakhluqun Allah. Kita enggak berkeyakinan mereka itu dapat menciptakan bersama Allah. Wa yarzuquna ma Allah. Kita enggak berkeyakinan mereka memberi rezeki bersama Allah. Wa yudabbiruna ma Allah, mengatur bersama Allah. Tapi zaman sekarang apa? Ada enggak yang berkeyakinan? Ada. Dari kalangan para habahib di Yaman. Itu yang tadi. Yang ceritakannya juga itu. Katanya Allah Azza wa Jalla memiliki wali kutub. Wali kutub ini adalah
Wali yang mengatur tentang kalau ada bencana segala macam, Allah izin dulu dengan dia. Lapor dengan wali kutub. Na'udzubillah. Ya. Tadi juga tentang bagaimana sahibul aulad, makam sahibul aulad yang nggak punya anak taruh batu. Banyak nggak tadi batu? Banyak. Na'udzubillah. Itu mungkin kalau nggak dibersihin udah penuh batu kali. Ya. Zaman sekarang, ya mungkin di Arab Saudi. Nah, Syekh Fauzan tahu, makanya Syekh Fauzan terkadang, beliau mentakfir Ali Jafri Muayyad, dan beliau katakan, Ali Jafri ma'ruf, hadza rajul ma'ruf. Dia asyaddu syirkan min Abi Jahal wa Abu Lahab. Dia musyrik kafir, dan bahkan kesyirikannya lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paham ya? Abu Jahal. Ya, asyaddu syirkan min Abi Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal enggak ada syirik dalam rububiyah, sedangkan dia ada syirik dalam perkara rububiyah. Meyakini bahwasanya wali ini dapat menciptakan apa kalau nggak salah lupa. Na'udzubillah. Ala kulin, ada yang berkeyakinan, kalau berkeyakinan parah, kalau nggak berkeyakinan tetap aja sama aja mereka musyrik dari sisi uluhiyahnya. Baik. Innama takhadnahum wasa'id bainana wa bainallah. Sungguhnya kita menjadikan mereka perantara antara kami dan antara Allah. Wa yuballighunallahu hawaijana, menyampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Wa yadhbahuna lahum, mereka ini orang menyembelih untuk wali-walinya. Wa yu'azzimunahum, mengagungkannya. Wa yanzaruna lahum, bernazar bagi lahum untuknya. Bihujjati annahum wasa'id bainahum, dengan hujjah mereka ini perantara kami, antara kami dan antara Allah, katanya gitu. Dari sisi mana mereka mengagungkannya? Banyak. Buktinya kalau kita omelin, kalau kita kritik, marah nggak? Bukan main. Antum bisa dibunuh antum. Nah, coba. Apa? Terus tuh itu baru mimpi aja udah ini kan. Fahadha huwa syirkul awalin, ini syirik orang-orang awalin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, walladzina takhadhu min dunihi awliya, mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai para wali. Na'am na'buduhum, kata mereka, kita tidaklah beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka ini walinya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah akan menghakimi antara mereka pada perkara yang mereka saling berselisih. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, Allah enggak akan memberi hidayah kepada orang yang dusta dan kufur. Untuk melihat di sini, fasamma fi'lahum hadza kadziban wa kufran, Allah namai perbuatan mereka perbuatan kufur dan perbuatan dusta, dusta dan kufur. Dari sisi mana mereka dusta? Itu dari sisi ya supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Ini dusta. Mana bisa? Nggak bisa. Kedustaan yang nyata ini. Tahu dari mana? Emang ini penghuni kubur tahu? Ya. Kekufuran dari sisi mana kekufurannya? Perbuatannya dia. Kekufuran dari sisi apa? Perbuatannya. Nah, dari sisi perbuatan dia kekufurannya. Wa amalladhi yattakhidul wasa'id wa yataqidu annaha sababun wa la yad'uha. Adapun orang yang menjadikan adanya perantara tapi dia berkeyakinan ini hanya sebab doang. Wa la yad'uha, enggak berdoa kepada perantara tersebut, wa la yadhbah, enggak menyembelih, wa la yanzar laha, enggak bernazar. Wa yataqid, dia berkeyakinan anal ibadah lillah wa la ya'budu illallah, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah, enggak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dia yakin semua, pokoknya tahu dia. Lakin akan tetapi yattakhidul wasa'id ala annaha asbabun tuqarribu ila Allah. Dia menjadikan adanya sebab-sebab, adanya perantara-perantara ya dengan hujah bahwasanya ini adalah suatu sebab yang mendekatkan diri dia kepada Allah biza'mihi, dengan apa? Persangka mereka. Dia wa yas'alullah bijahihi wa haqqihim. Dia minta kepada Allah, mintanya langsung kepada Allah nih, lihat.
Bukan yas'al quburul mayyit, mintanya kepada Allah. Dengan perantara jah ini apa? Kedudukannya, haknya. Bagaimana kedudukannya, bagaimana ini. Nah, fa'amaluhu hadza bid'atun wa wasilatun ila syirik. Maka amalannya dia ini adalah bid'ah dan wasilah, sarana menuju kepada syirik akbar. Maksudnya bid'ah di sini juga di sini kita katakan syirik asghar. Kita katakan syirik apa? Asghar, sebagaimana jawaban Syekh Shalih Al Fauzan tadi ditanya jawab. Li'anna Allah lam ya'murna bi ittikhadil wasa'id fi du'a wa talabi syafa'. Karena Allah enggak memerintahkan kepada kita semua untuk menjadikan perantara-perantara di dalam doa dan dalam minta syafaat. Walaysa hadza sababan li ijabati doa. Ini bukan suatu sebab untuk dikabulkannya doa. Nah, itulah kenapa dikatakan syirik asghar, karena dia telah berserikat kepada syariat di dalam menjadikan suatu perkara itu sebagai sebab. Padahal enggak dijadikan sebab, enggak diperintahkan. Paham ya? Bi an tuwasit bainaka wa bainallah salihan minas salihin atau nabiyan min anbiya. Ini bukan sebab, ya, bukan sebab diijabah doa, yaitu dengan kamu menjadikan antara kamu dan antara Allah adanya perantara orang soleh dari kalangan salihin atau antara para nabi dari kalangan anbiya. Hadza qaulun Allah bila ilmin. Ini adalah berbicara atas nama Allah tanpa didasari dengan ilmu. Fallahu amarna bi du'ahi wa lam ya'murna bi ittikhadhi wasitatin bainana wa bainahu. Allah sama kita tadi. Fallahu amarna. Iya. Bainana. Oh itu ya, fallahu amarna. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita semua bidu'ai, untuk berdoa kepadanya, walam ya'murna bi ittikhadhi wasitatin bainana wa bainah. Dan Allah enggak memerintahkan kepada kita semua untuk menjadikan perantara yang memperantarai kita antara kita dan antara Allah. Fayajibu tafriq bainal halatain. Wajib kita bedakan antara dua keadaan ini, ikhwan ya. Halatu man ya'budul wasa'id wa yadhbahu laha wa yanzur wa yataqarrab ilaiha, wa halatu man la ya'buduha wa innama yattakhidhuha bimathabati wasa'id tuballighu hajatahu ilallah azza wa jalla bijahiha wa salahiha wa makanatiha indallah. Nah, wajib bagi kita untuk membedakan antara dua perkara ini, dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan orang yang menyembah kepada perantara tersebut. Menyembah ini maksudnya bagaimana itu? Menyembelih untuknya, bernazar untuknya, mendekatkan diri kepadanya. Dan keadaan orang yang tidak menyembahnya, hanya saja cuma sekedar menjadikan perantara, ya, bimasabati wasaid, ya, yang dia ya seperti perantara, ya takhidaha, menjadikannya bimasabati wasaid, ya seperti perantara, tubalighu hajatahu lillah, yang menyampaikan hajatnya kepada Allah. Naam. Jadi perantara doang. Artinya dia hanya sekedar menjadikannya perantara, tanpa apa? Tidak sama sekali memalingkan ibadah. Tidak memalingkan apa? Ibadahnya. Dengan apa sih perantaranya? Yaitu dengan bijahiha, kedudukannya, kebaikannya, kemudian yaitu makanahnya, bagaimana keagungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Oh, ini adalah wali yang agung segala macam. Saya minta kepada Allah, ya, melalui perantara keagungan wali ini. Nah, fahadza batil wa huwa bid'ah. Ini batil, ini bid'ah. Dah, jangan turun. Ayo kita ke distrik terus ini. Li'anna ihdatsu syai'in fid din, karena ini memunculkan, memperbarui, mengada-ngada sesuatu dalam agama. Lam ya'dzanillah bihi, Allah enggak izinkan. Dan ini juga termasuk syirik asghar. Oh, wasilatun wasail syirik. Nah. Lihat di sini. Untuk lihat kata Syekh, wal mutaakhiruna la yaqtasiruna ala ja'al wasaid mujarrada wasaid la yasrifuna laha syai'an min ibadah. Orang-orang mutaakhirun di zaman sekarang
tidak membatasi, tidak hanya sekedar menjadikan perantara sebagai sekedar perantara doang. Yang mana perantara dengan kesolehannya, dengan jahnya, dan yang tidak memalingkan sedikit pun untuknya dari ibadah. Enggak kayak gitu orang zaman sekarang. Tapi dia kayak orang zaman dulu, kayak musyrikin zaman dulu, bahkan lebih parah. Bal ghalib annahum ya'budunaha. Ya, bahkan rata-rata mereka beribadah kepadanya. Wa yanzuruna wa yadhbahuna laha kama yaf'aluna 'indal adrihah. Bernadar, menyembelih sebagaimana mereka lakukan di sisi para kuburan-kuburan tokoh-tokoh mereka yang mereka besarkan. Adrihah itu ada bangunannya udah kayak segede musola ini mungkin ya. Ada sebagiannya kayak gitu. Kalau di sana segede mana, Den? Dia pakai panggung. Enggak, ini apa namanya? Kuburannya. Segini enggak gedenya? Kuburannya ada 3. Oh, 3. Keren ya. Naudzubillah. Barakallahu fikum. Wa yatabarakuna bi turabiha wa atabiha wa yuhujjuna ilaiha fi awqatin muayyanah. Tabarruk dengan tanahnya, wa atabiha dengan ambang-ambang pintunya. Ya ada pintu kan biasanya adriha itu. Ada pintu, kemudian ada ya gimana ya? Anuan pintu kuburan gitu. Adriha. Kayak ya begitulah ya. Antum lihat, coba antum bagaimana? Dan berhaji kepadanya pada waktu-waktu tertentu. Ya. Apalagi? Ya haji gitu. Itu sebagaimana tadi. Tawaf. Mana ya? Pada waktu tertentu i'tikaf di sisinya, na'am, sebagaimana makam makam Nabi Daud. Mereka ini di waktu-waktu tertentu, di Sya'ban kalau nggak salah ya. Wa yatuna biqat'anil an'am. Mereka datang membawa kawanan hewan ternak, artinya bawa banyak itu hewan ternak gitu ya. Fayadbahunaha fi sahatil adriha. Mereka menyembelih hewan-hewan tersebut di sekitaran adrihahnya. Ditaqarrabuna biha ilal adrihah, mendekatkan diri dengannya kepada adrihah. Wa ashabil adrihah. Ya, dalam rangka mendekatkan diri itu. Ashabil adrihah, kepada orang yang matinya. Orang yang udah mati. Bizamihim, dengan prasangka mereka, yuqarribuna minallah. Ini adrihah ini, orang-orang yang udah mati ini, wali-wali ini nanti mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuballighuna Allah hawaijahum, menyampaikan kepada Allah hajat-hajat mereka. Na'udzubillah. Ini ada kayak gini banyak. Bahkan sebagian mereka takutnya, di antara takutnya kepada mereka juga, kepada wali. Katanya kalau enggak ziarah setahun sekali kualat nanti. Ada nggak kayak gitu? Ya kan? Harus ziarah nih. Nanti kalau nggak ziarah setahun sekali ke guru ini apa dan misalnya ke wali ini, ke sunan ini, ntar akan kualat. Ntar akan ini, ada bencana ini segala macam. Na'udzubillah, seakan-akan dia yang mengatur bencana. Dia cuma kayak gitu aja, khalas, musyrik dia. Na'udzubillah. Wa hadha huwa sya'nuhum wa daidanuhum. Ini adalah ya perkara mereka dan adat mereka. Min qadimin mundu buniyatil masajid alal qubur. Min qadim, dari waktu lampau sampai ya pada ketika ya mundu ketika atau sejak buniyatil masajid alal qubur. Sejak masjid-masjid itu dibangun di atas kuburan. Nah, jadi kuburan terdibangun masjid. Masjid ini tempat apa? Beribadah maksudnya. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang ini.
Waqa'a haula fi ma waqa'at fihi al-yahud wa nasara min al-bina' 'ala qubur, dan telah terjadi terhasilkan oleh mereka ini musyrikin di zaman sekarang. Naam, apa yang terjadi dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani dari membangun bangunan di atas kubur. Jadi ikhwanifillah, membangun bangunan di atas kubur itu adalah kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang kafir asli. Nah, orang-orang kafir asli, bukan orang-orang muslimin. Zaman dulu nggak ada kaum muslimin yang dia membangun kuburan, lembaga-lembaga sampai membangun masjid di atas kuburan. Nggak ada ceritanya. Sampai abad berapa baru ada itu, ketika adanya Syiah Fatimiyah Ismailiyah yang dia menisbatkan dirinya kepada Islam, barulah tuh membuat kuburan besar, adrihah, membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan, menisbatkan dirinya kepada Islam, baru diikuti dengan orang-orang sufi. Sufi baru tersebar sampai sekarang. Nah, na'udzubillah. Makanya kata Nabi SAW Inna ma kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid. Qubur anbiya'i wa salihihi masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka kebiasaan yang menjadikan kuburan nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan ini sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Saya melarang kalian untuk melakukan ini semua. Dan kuburan saya jangan dijadikan masjid. Ya, Nabi larang ya. Ini adalah wasiat Nabi hendak wafat. Ya. Antum ntar sebagaimana kita jelaskan dalam kitab Tauhid. Ini jelas nggak larangannya? Jelas. Wa kana hadza mamnu'an fi sadril awwal min hadhihi al-ummah fi asril qurunil mufaddalah. Nah di sini. Dan ini dulu perkaranya memang perkara yang sangat dilarang, dicegah, nggak boleh ada yang kayak gini di masa-masa awal keemasan dari umat ini, di masa-masa al-qurunul mufaddalah. Generasi emas. Nah, wala yujadu syai'un minal binayat al qubur, tidak didapatkan sedikit pun dari bangunan-bangunan yang kita dapatkan di atas kuburan nemplok, nggak ada. Semua dulu rata-rata ya kuburannya kayak kuburan di Baqi dan yang semisalnya. Hatta ja'at daulatul Fatimiyyin Syiah. Sampai datang daulah Fatimiyah Syiah. Ini daulah yang mentaksis, itu daulah Fatimiyah Syiah. Mazhabnya Ismailiyah. Tahun 297 Hijriah. Ya. Dia mendirikan daulah, mentaksis daulah tahun 297 Hijriah. Muasisnya adalah Abdullah ibn Mahdi atau Abdullah al-Mahdi. Yang awalnya tempat awal ditaksisnya itu di Maghrib, di Biladil Maghrib Al-Arabi, sebelum berpindah ke Mesir. Sebelum berpindah ke mana? Ke Mesir. Maghrib itu di mana? Maroko. Di mana Maroko? Dekat Spanyol. Dekat Spanyol. Spanyol atas, Andalus atasnya Maroko. Maghrib. Ya. Kalau Mesir, di mana Mesir? Ke bawah lagi sini. Nah itu. Arab Saudi atasnya Mesir. Itu mereka Syiah Fatimiyah yang awal-awal mulai itu. Berarti kan dari zaman Syafi'i segala macam nggak ada, makanya nggak ada penjelasan tentang ubadu kubur mereka. Ya ada mungkin nggak seintens para ulama zaman sekarang yang menyaksikan. Wastaula ala Misr, mereka menguasai Misr. Wa katsir minal bilad, dan banyak sekali juga dari negeri-negeri yang mereka kuasai. Wa hum syi'atun batiniyah, mereka adalah Syiah batiniyah. Ya, Syiah batiniyah, perkara-perkara batin, orang khurafat, khurafiyun.
Fabanaul masyahid al-qubur, mereka membangun masyahid, bina maksudnya. Bangunan-bangunan di atas kuburan. Fi Misr wa ghairiha, di Mesir atau di tempat yang lain. Tsumma takatsaratil adriha fi biladil muslimin ba'da dzalik. Naudzubillah. Ini musibah. Kemudian setelah itu mulailah ya tambah banyak bermunculan adrihah, kuburan-kuburan besar di negeri kaum muslimin. Bisababi haula syiah qabbahahumullah, ya, dengan sebab Syiah yang semoga Allah azza wa jalla jelekkan mereka urusan. Fahum awwalu man bana 'alal qubur, mereka adalah awal yang paling pertama kali membangun bangunan di atas kubur, kama qala Syekhul Islam Taimiyah. Kita harus kesal ya ikhwan sama mereka ini, wajib. Sekarang di Iran malah didukung, kan bego namanya, dukung Iran, Rafidhah, kuburan dipuji-puji segala macam. Mereka ini orang-orang kafir malah didukung, dikiaskan Romawi Persia. Mana orang mereka bantai Islam, bahkan lebih parah dari Israel. Nah, oh disebut dia. Nah, jadi gitu. Ini kebodohan yang sangat nyata. Dan udah gitu orang-orang universitas sana dari kalangan tulab Indonesian, mereka mengkampanyekan membantu Iran. Ini adalah nanti diantara bibit-bibit ya rahim dari Iran yang akan bermunculan, embrio-embrionya ntar nih besar di Indonesia yang akan menjadi penolong apa? Iran, Syiah. Penerusnya Jalaluddin Rahmat yang udah mati kemarin tuh. Alhamdulillah. Ya. Ini kita katakan kebodohan yang sangat nyata. Enggak boleh dibantu. Nah. Yang berapa Ki? Wa haula ilahum syubhatun yastadilluna biha bi za'mihim yadhunnuna anna hadau adillah. Mereka memiliki syubhat-syubhat yang mereka berdalil dengannya. Yang mereka yakini, mereka prasangkai ya bahwasanya ini adalah dalil. Asyubhatul syubhat yang pertama, anna hadza min ittikhadil wasilah. Ini adalah termasuk dari ya bentuk menjadikan mengambil wasilah. Ini orang Syiah nih. Yang mereka Syiah ini ada yang berilmu ya kawan. Ya, betulan ilmu, ada yang hafal Quran segala macam. Waqad qala ta'ala, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, oleh orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menujunya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, berjihadlah di jalan Allah supaya kalian beruntung. Fassarul wasilah bi an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal khalqi. Mereka menafsirkan wasilah di sini dengan tafsir engkau jadikan antara dirimu dan antara Allah adanya perantara dari makhluk yang ada, orang soleh, wali dan semisalnya. Wa fi qouli ta'ala ulaika alladziina yad'una min yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka ini adalah orang-orang yang berdoa, berharap kepada Allah. Ya, berharap yabtaghuna al-wasilah, maksudnya mencari wasilah yang untuk sampai kepada Allah. Siapa yang paling dekat antara mereka ini? Maksudnya antara orang-orang yang berdoa ini, kan banyak kan mereka ini. Pokoknya di sini kita dekatkan dulu gambarannya, walaupun nanti ditafsirkan oleh Syekh di sini dengan tafsir yang beliau bawakan menurut para ulama. Kita katakan yang beribadah kepada Allah, berdoa, berharap, mencari wasilah kepada Allah, banyak di sini konteksnya. Pemilih 5 orang, 4 orang. Ayyuhum aqrab. Siapa yang paling dekat di antara mereka kepada Allah? Wa yarjuna rahmatu, mereka juga berharap kepada rahmatnya Allah. Wa yakhafuna 'adzab, dan mereka juga takut terhadap adabnya Allah. Fa fassarul wasilata fil ayatain, mereka menafsirkan wasilah pada 2 ayat ini bi annahu tikhadul wasa'id bainahum bain Allah, dengan menjadikan adanya perantara antara mereka antara Allah. Wa hadza tafsirun batil lam yaqulhu a'immatut tafsir. Nah, tafsir yang batil tidak pernah diucapkan satu orang pun dari imam tafsir. Bal a'immatut tafsir fassarul wasilah, bahkan imam tafsir
Naam, mentafsirkan wasilah ini bi annaha at-ta'ah wa taqarrub ila Allah bi ibadah. Yaitu adalah taat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, bukan dengan orang. Ngawur itu. Naam. Wal wasilah hiya tariqul musil ila Allah bi ibadatihi wa dzalika bi ibadatihi wahda la syarikalah. Wasilah itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Jadi antum mencari wasilah maksudnya mencari jalan. Yang mana jalan ini menghantarkan antum kepada Allah. Ya, yang menghantarkan kita kepada Allah apa? Ibadah, taat. Dengan ibadah, dengan taat. Wa dzalika bi ibadati wahda, satu-satunya aja kepada Allah, la syarikalah, enggak ada serikat bagi Allah. Wa taqarrab ila, bertaqarrab kepada Allah. Fattariqul ladzi yusil ilaihi huwa ibadatuhu wahda la syarikalah. Maka jalan yang akan menghantarkan dia kepada Allah, dia adalah ibadah kepada Allah satu-satunya, tidak berbuat syirik. Fal wasilah hiyal ibadah wa ta'ah bi fi'il awamir wa tarkil nawahi. Maka wasilah adalah ibadah dan ketaatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan Allah perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan yang ada. Wa amma qauluhu ta'ala, ini bantahan untuk tafsir yang mereka buat. Ya dikit lagi ya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasil ayyuhum aqrab ila akhir ayat. Maknanya adalah annalladzi ya'budunal malaika, bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada para malaikat minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab, ta'buduna min duni walladzina ya'budunal masih, dan orang-orang yang beribadah kepada Masih alaihissalam, Isa, minan Nasara, dari kalangan Nasara, raddallahu alaihim, Allah mengembalikan mereka atau membantah mereka. Allah azza wa jalla membantah apa? Mereka bi anna haula'il ladzina ta'buduna min dunillah, yaitu apa? Bantahannya, orang-orang yang kalian seru selain daripada Allah, hum min ibadi, mereka itu termasuk dari hamba-hambaku loh. Ini kan mereka beribadah ke malaikat kan? Mereka beribadah kepada Isa kan? Kepada Isa, kepada siapa? Ini mereka tuh termasuk hambaku loh. Oh, kalian malah menyuruh hamba berdoa, beribadah kepada hamba, menyembah, memperibadatkan kepada abad, ini kan nggak mungkin, mustahil, aneh. Yataqarrabuna ilayya wa ya'budunani, mereka mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Wa laisa lahum minal amri syai'un wala minar rububiyyah syai'un, mereka tidak memiliki sedikit pun dari perkara ibadah, dan juga mereka enggak memiliki sedikit pun dari perkara apa? Rububiyah. Fahum ibadun yataqarrabuna ila Allah bil ibadah, mereka adalah semua hambaku, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Wa yarjuna rahmatullah, berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka takut kepada azabnya Allah. Fala yajuzu an yutakhadhu wasa'id wa wasa'il litaqarrubu bihi wasitatuhum ila Allah, maka enggak boleh menjadikan perantara, sarana yang ditaqarrab, didekatkan, ya, yang dia mendekatkan kepada Allah dengan wasitah-wasitah tersebut, dengan perantara. Artinya nggak boleh dijadikan perantara mereka itu. Orang mereka hamba, aku malah dijadikan perantara, yang dengan perantara tersebut dia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang nggak boleh. Bagaimana bisa? Faqalu ulaikal ladzina yad'un, mereka ada yang menyeru, yad'uhum maksudnya al-musyrikun minal malaika wa ba'dul ar-rusul kal Masih alaihi salatu wasalam, wa ba'di rusul maksudnya ya. Mereka orang-orang musyrikun yang menyeru kepada mereka, maksudnya orang-orang musyrikun menyeru kepada mereka ini, hum ini maksudnya dari kalangan malaikat. Paham enggak konteksnya tuh? Paham ya? Jangan sampai gagal paham. Ya, dari kalangan malaikat yang mereka sembah nih, orang musyrikun, dari sebagian rasul seperti Masih alaihissalam, haula ibadullah, mereka semua hambanya Allah, laisa lahum minal amri syai', tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk diibadahi. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah fahum fuqara ila Allah. Nah, mereka ini para hamba-hambaku yang kalian sembah ini fakir, butuh kepada Allah, muhtajuna ilaihi, butuh kepadanya. Wa yarjuna rahmat, mereka juga berharap rahmat Allah, takut azabnya. Ini lihat kata Syekh Fauzan sebentar. Kayaknya kita fa kaifa itu ya. Yattakhiduna alihatan ya'buduna ma Allah. Bagaimana bisa mereka menjadikan hal tersebut, mereka menjadikan wali-wali sebagai yang disembah,
bersama Allah. Wahum ubadun atau ibad. Mereka ini adalah hamba-hamba yakhafuna min adzabillah, yang takut juga kepada adab Allah, wa yarjuna rahmah, berharap kepada rahmatnya Allah. Wa yataqarrabuna ilaihi, bertaqarrub kepada Allah. Hadza huwa tafsirul ayat allati fassaratha bihi a'immatut tafsir. Ini adalah tafsir yang ditafsirkan oleh para a'immatut tafsir. Wakila dikatakan inna unasan kanu ya'buduna nasan minal jin fa aslama. Ini apa namanya? Tafsir kedua dari tafsir ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Insyaallah tafsir kedua enggak apa-apa kita akhirkan aja besok. Walaupun dikit lagi nih, enggak apa-apa. Nanti sore ya? Enggak ya nanti sore mah. Tapi besok aja insyaallah. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.